Ya, kali ini aku akan membahas tentang analisis karya pada angkatan Pujangga Baru. Sebelum kita menganalisis angkatan Pujangga Baru, sebaiknya kita mengetahui apa sih angkatan Pujangga Baru tersebut. Nah, angkatan Pujangga Baru ialah angkatan yang hadir untuk menggantikan angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberikan nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru terbentuk pada tahun 1933. Sejarah dari Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Shahjahbana dan Armin Pane. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan sebuah budaya BAM dalam gaya romantik. Nah, secara resmi muncullah bersamaan terbitnya majalah mereka, Pujangga Baru, pada bulan Mei 1933. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya, misalnya syair dan pantun. Nah, para sastrawan yang menulis jauh sebelum tahun 1933 adalah Muhammad Yamin. Judul puisi atau ceritanya yaitu Tanah Air pada tahun 1922. Yang kedua yaitu ada Sanusi Pane yang berjudul Pancaran Cinta pada tahun 1925. Yang ketiga yaitu ada Rustam Effendi. Judul cerita Percikan Permenungan pada tahun 1926. Nah, yang terakhir atau yang keempat ialah Rifai Yogi bercerita Puspa Aneka pada tahun 1931. Nah, adapun nama-nama sastrawan yang digolongkan dalam angkatan Pujangga Baru antara lain yaitu Armin Pane, Sultan Takdir Ali Shahjahbana, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hamka J. Tatengkeng, Anak Agung Panji Tisna, Ali Hasmi, Rustam Effendi, Mozasa, Said Daeng Muntu, Karim Halim, Saryamin Ismail, dan Fatimah Hasan Delais. Karya-karya pada angkatan Pujangga Baru sebenarnya ada banyak nih, tapi saya hanya mengambil 3 karya novel yang terdiri dari novel belenggu seperti yang ada di gambar tersebut, layar terkembang seperti yang ada di gambar tersebut, dan manusia baru. Selanjutnya yaitu analisis adverbia dalam novel angkatan Pujangga Baru. Novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Shahjahbana dan novel belenggu karya Armi Jinpe. Nah, objek dalam penelitian ini ialah novel yang terbit pada masa angkatan Pujangga Baru, yaitu novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Shahjahbana dan novel belenggu karya Armin Pane. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tertulis sastrawan pada masa tersebut, terutama berbentuk karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elistis yang menjadi kata bapak sastra modern Indonesia. Selanjutnya yaitu yang pertama, dalam novel angkatan Pujangga Baru, novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Shahjahbana dan novel belenggu karya Armin Pane, bentuk adverbia yang banyak ditemukan yaitu bentuk adverbia tunggal yang berupa kata dasar dan bentuk adverbia gabungan yang berdampingan. Dari 2 novel yang dianalisis, data bentuk adverbia tunggal berupa kata dasar yang ditemukan yaitu sebanyak 26 data. Nah, bentuk adverbia gabungan yang ditemukan dalam kedua novel tersebut ialah 31 data. Yang kedua yaitu jenis adverbia.
Jenis adverbia yang dominan dari kedua novel yang dianalisis ialah jenis adverbia kewaktuan. Jumlah kata dari adverbia kewaktuan yang ditemukan dalam dua novel tersebut yaitu ada 8 data. Selain itu, jenis adverbia yang sering ditemukan ialah jenis adverbia frekuentatif. Dari dua novel tersebut dianalisis jumlah data mengenai jenis adverbia frekuentatif yang ditemukan ialah sebanyak 6 data. Yang ketiga yaitu novel-novel yang terbit pada masa angkatan Pujangga Baru umumnya menggunakan bahasa Melayu klasik. Kosakata yang digunakan cenderung itu saja, sehingga tidak banyak jenis adverbia yang ditemukan. Jenis adverbia yang sedikit ditemukan dalam dua novel yang dianalisis ialah jenis adverbia konstruktif, yaitu ada 2 kata. Angkatan Pujangga Baru merupakan salah satu nama periodisasi dalam sejarah sastra Indonesia. Setiap angkatan mempunyai sejarah tersendiri dan melahirkan beberapa pengarang dan berbagai jenis karya-karyanya masing-masing. Periodisasi sastra ini perlu kita ketahui guna menambah wawasan dalam bidang sastra. Tidak hanya itu, pengarang-pengarang terdahulu beserta karya-karya yang telah terbit diharapkan dapat mendorong semangat novelis untuk Indonesia melahirkan karya-karya yang lebih baik lagi. Setelah adanya penelitian ini, diharapkan akan ada peneliti berikutnya yang meneliti bidang ilmu morfologi, baik itu kelas kata nomina, verba, adjektiva, adverbia, ataupun kelas kata lainnya. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.